Halo guys, balik lagi sama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel ngebahas teknologi secara kreatif. Dan di video kali ini, di depan gue sekarang udah ada sebuah prosesor dari AMD, yaitu AMD Ryzen 7 5700G. Dan yang kita tahu ya, kalau prosesor AMD yang ada huruf G di belakangnya, itu berarti prosesor ini memiliki sebuah IGP atau sebuah VGA yang tertanam pada dalam prosesor ini. Nah, tapi di video kali ini kita bukan mau nge-review ataupun mau ngebahas performa dari prosesor AMD Ryzen 7 5700G kali ini. Dan juga bukan mau ngebahas soal IGP yang ada di dalamnya, tapi melainkan kita akan membahas lebih kepada shared memory yang ada pada di dalam prosesor AMD Ryzen 7 5700G ini. Karena nggak sedikit kalian itu yang bilang kalau kita mau memaksimalkan performa dari VGA atau IGP yang ada pada dalam prosesor AMD Ryzen 7 ini, kita harus ngeset share memorinya itu di angka 2GB atau bahkan lebih. Nah, tapi apakah benar hal tersebut akan membuat performa dari IGP yang ada pada dalam prosesor ini itu bisa lebih optimal? Yuk kita coba cari tahu. Nah, tapi sebelum kita memulai pengetesan, kita akan mencari tahu dulu sebenarnya bagaimana sih sistem ini bekerja. Kenapa shared memory yang lebih gede dianggap bisa membuat performa dari IGP yang ada pada prosesor AMD Ryzen 7 5700G ini menjadi lebih maksimal. Nah, sebagai contoh kita akan ambil dari sebuah GPU discrete biasa yang pastinya dia memiliki kapasitas VRAM yang berbeda-beda tergantung jenis dan juga serinya. Mulai dari ada yang contohnya 2GB, 4GB, ada yang juga di bawah 2GB, bahkan ada yang 500MB dan juga bahkan ada yang mencapai 24GB dan lebih. Nah, fungsi VRAM ini sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh dengan RAM yang ada pada komputer kita. Tapi bedanya untuk VRAM ini dia akan hanya khusus digunakan oleh GPU itu sendiri. Dan nggak berbeda jauh dengan VRAM, fungsinya itu adalah sama ya untuk menyimpan data-data sementara yang akan diproses oleh GPU. Seperti misalnya kalau kita pakai untuk main game, itu dia akan menyimpan data-data grafik, frame buffer, dan aset-aset lainnya sebelum diproses oleh GPU menjadi gambar yang akan tampil ke monitor kita. Nah, jadi semakin besar kapasitas VRAM yang dimiliki oleh GPU, maka GPU kita akan memiliki ruang yang lebih leluasa untuk memproses data-data yang dibutuhkan dengan cepat. Tapi bukan berarti semakin besar VRAM yang dimiliki oleh GPU, maka akan semakin bagus GPU tersebut. Nah, kalau pada GPU discrete biasa, apabila memori VRAM kita ini sudah mulai penuh, tapi masih ada data lain yang harus diproses oleh GPU itu, maka sebagian data yang ada pada VRAM kita yang udah mau penuh itu akan sebagian dipindahkan ke RAM atau memori komputer agar si GPU kita ini masih bisa memproses data yang kita butuhin. Makanya di sini kalau kita lihat ke aplikasi seperti DXDiag, itu akan terlihat total memori pada GPU kita jumlahnya akan sangat banyak dari VRAM kita sebenarnya. Karena pada aplikasi DXDiag ini akan membaca VRAM ditambah dengan jumlah alokasi RAM apabila VRAM ini penuh. Di sini gue ambil contoh GTX 960 yang kapasitas VRAM-nya ini sebenarnya adalah cuma 2GB. Ketika gue buka DXDiag, itu menunjukkan total memori di angka 18GB. Karena dia menghitung 2GB ditambah dengan 16GB shared memory. Jadi, apabila 2GB VRAM ini mulai penuh, sebagian data akan ditampung ke memori yang kapasitas maksimalnya yang diperbolehkan Windows itu sebesar 16GB. Karena di sini total RAM yang gue gunakan adalah 32GB. Tapi sedikit berbeda pada iGPU seperti contohnya yang ada pada prosesor AMD Ryzen 7 5700G ini. Karena pada iGPU dia nggak memiliki VRAM bawaannya sendiri, melainkan BIOS pada motherboard kita akan mengalokasikan sebagian RAM yang ada pada PC kita untuk menjadi tempat agar iGPU ini memproses data-data yang dia butuhkan atau bisa dibilang sebagai VRAM-nya. Nah, pada sistem AMD seperti contohnya AMD Ryzen 7 5700G yang gue pakai ini, kalian itu bisa mengubah settingan jumlah shared memory untuk iGPU yang terdapat pada prosesor ini di dalam settingan motherboard kalian. Mulai dari 64 MB hingga dengan ukurannya itu kalau nggak salah 50% dari
jumlah total kapasitas RAM yang kalian gunakan. Karena di sini gue menggunakan RAM di angka 32 GB, maka pada motherboardnya kita bisa mengalokasikan RAM itu mencapai 16 GB sendiri untuk shared memory yang akan digunakan pada iGPU yang terdapat pada prosesor AMD Ryzen kali ini. Dan itu semua juga tergantung pada motherboard apa yang kalian gunakan. Sementara untuk motherboard yang gue gunakan di pengetesan kali ini adalah motherboard dari Asus ROG Strix B550A, dan semua itu akan berbeda pada motherboard dengan vendor yang berbeda. Nah, tapi mengalokasikan VRAM untuk iGPU seperti AMD Ryzen 7 5700G ini memiliki keunikan sendiri dibandingkan dengan dedicated memory yang ada pada GPU. Kalau pada GPU, kalau VRAM kita udah mulai penuh, maka datanya itu akan dipindahkan sebagian ke RAM yang ada pada komputer kita. Nah, karena prosesor AMD Ryzen 7 ini VRAM-nya menggunakan RAM kita itu sendiri, maka kalau VRAM-nya udah mulai penuh, ya datanya akan tetap berada di RAM kita. Hanya dia akan berpindah dari tempat yang sebelumnya dialokasikan khusus untuk VRAM menjadi tempat yang bisa digunakan untuk Windows menjalankan aplikasi-aplikasi mereka. Jadi secara teori datanya itu tetap berada di RAM kita. Jadi makanya di sini kita akan mencoba melihat apakah mengubah ukuran shared memory pada iGPU dari AMD Ryzen 7 5700G ini akan berpengaruh kepada performa apabila kita menjalankan beberapa game. Karena secara teori data kita nggak kemana-mana kan. Nah, maka dari itu terdapat cukup banyak pro dan kontra yang berpendapat kalau kita mau mengeluarkan performa maksimal dari iGPU yang terdapat pada prosesor AMD Ryzen ini, kita harus menyeting shared memorinya itu di angka 2 GB atau mungkin kalau bisa itu lebih. Dan ada juga yang bilang mungkin 64 MB aja sebenarnya cukup. Nah, oleh karena itu nanti kita akan mencoba untuk mengetes berbagai macam skenario dan juga menjalankan beberapa game seperti Genshin Impact, Valorant, Battlefield 5, Shadow of the Tomb Raider, Dota 2, Apex Legends, dan juga GTA 5, dan juga benchmark sintetis seperti 3D Mark. Dan kita akan membandingkan apakah dengan men-setting shared memory di angka 64 MB atau mungkin di atas 2 GB itu akan memiliki impact pada saat kita menjalankan game-game tersebut. Dan untuk pengetesan kali ini kita akan menjalankan dengan 9 skenario yang berbeda, yaitu dengan menggunakan RAM 32 GB, 16 GB, dan juga 8 GB. Dan masing-masing ini kita akan coba untuk ubah shared memorinya dari yang tertinggi kita tes di angka 4 GB, 512 MB, dan juga 64 MB. Dan semua pengetesan ini kita akan jalankan menggunakan konfigurasi memori dual channel di angka 3200 MHz CL16 agar tidak terlalu banyak variabel yang berubah. Kalau kita lihat dari game pertama yaitu Genshin Impact, di sini tidak ada perubahan sama sekali dari penggunaan VRAM shared memory 4 GB ataupun 512 MB. Tapi mulai ada penurunan yang cukup lumayan apabila VRAM kita setting hanya 64 MB. Dan kita lihat di sini FPS semakin menurun drastis pada saat kita menggunakan RAM dengan kapasitas 8 GB aja. Dan uniknya, malah di settingan VRAM 4 GB di sini kita mendapatkan FPS yang terendah. Bahkan lebih rendah dibandingkan dengan kita men-setting VRAM di angka 64 MB. Sebuah hasil yang cukup unik ya. Dan pada Valorant di sini juga kita mendapatkan hasil yang kurang lebih sama dengan Genshin Impact, di mana penurunan FPS semakin terasa pada RAM dengan kapasitas 8 GB tapi kita menggunakan shared memorinya di angka 4 GB. Selebihnya kurang lebih sama dengan Genshin Impact. Sementara untuk GTA 5 Online di sini semuanya berjalan lancar kecuali dengan settingan VRAM shared memorinya 4 GB dengan kapasitas RAM yang cuma 8 GB. Di sini dia gagal untuk menjalankan GTA 5 alias dia mengalami crash. Hal yang sama terjadi pada game Shadow of the Tomb Raider dan juga Battlefield 5. Semua game ini crash apabila kita menjalaninya hanya dengan menggunakan 8 GB RAM dengan shared memory di angka 4 GB. Sementara pada benchmark sintetis di 3D Mark Time Spy dan juga Firestrike tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Sementara di Apex Legends dan Dota 2 kita bisa lihat hasil yang tidak jauh berbeda dari semua game sebelumnya. Kalau dari data yang kita dapat, kita bisa tarik kesimpulan bahwa ternyata tidak ada perubahan yang signifikan hampir di semua game yang kita cobain apabila kita mengatur shared memory di angka 64 MB, 512 MB, bahkan 4 GB. Kecuali pada Genshin Impact aja, yang dia terjadi penurunan FPS sekitar 20% pada saat kita mencoba menggunakan VRAM di angka 64 MB. Selebihnya pada semua game ini kurang lebih sama persis. Tapi kalau kita di sini udah menggunakan RAM dengan kapasitas yang hanya 8 GB, maka akan terlihat penurunan yang lebih signifikan lagi bahkan pada semua game. Hal ini disebabkan karena dengan kapasitas RAM yang hanya 8 GB itu dia nggak sepenuhnya digunakan oleh Windows untuk menjalani aplikasi-aplikasinya.
melainkan digunakan juga untuk iGPU yang terdapat pada prosesor AMD Ryzen 7 5700G ini untuk menyimpan data-data yang akan dia proses. Nah, oleh karena itu di saat kita menjalankan shared memorinya itu kita setting di angka 4GB sementara RAM kita hanya 8GB, maka space yang bisa digunakan untuk Windows ngejalanin aplikasi-aplikasinya itu hanya tersisa sekitar 4GB aja. Makanya di sini kalau kita lihat terjadi banyak banget crash ya, dan juga penurunan yang sangat signifikan kalau kita bandingkan dengan shared memory yang hanya berada di angka 512 MB ataupun 64 MB pada saat skenario pengetesan itu menggunakan RAM dengan kapasitas 8GB. Karena kalau kita set shared memorinya hanya di angka 512 MB, Windows ini dia memiliki space sekitar 7,5 GB yang bisa dia gunakan untuk ngejalanin aplikasi-aplikasinya. Karena di sini kita hanya mengalokasikan sekitar 512 MB untuk si iGPU-nya. Makanya di sini kalau kita lihat performa yang kita dapetin ini untuk shared memory di angka 512 MB bahkan 64 MB pada settingan RAM 8GB itu akan mendapatkan performa yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan shared memory di angka 4GB. Jadi dari hasil pengetesan kita sebelumnya kita bisa tarik kesimpulan bahwa settingan shared memory 512 MB aja sebenarnya udah cukup untuk mengeluarkan performa maksimal dari iGPU yang terdapat pada AMD Ryzen 7 5700G ini. Untuk settingan shared memory di angka 2GB atau selebihnya itu menurut kita adalah sebuah hal yang cukup sia-sia ya, karena di sini kita memotong terlalu banyak kapasitas RAM untuk mendapatkan performa yang nggak signifikan gitu. Mending kita setting aja di 512 MB karena di sini kita akan mendapatkan kapasitas RAM yang lebih luas dan juga performa yang cukup tinggi. Dan kalau kalian mau mendapatkan performa yang lebih tinggi lagi, kalian itu harus menggunakan memori yang mungkin lebih kenceng di angka 3600 MHz dengan cache latency yang lebih rendah dibandingkan dengan kalian harus men-setting shared memory di angka 4GB seperti pengetesan yang kita lakukan kali ini. Nah, jadi itulah dia hasil pengetesan kita dengan shared memory yang terjadi pada AMD Ryzen 7 5700G ini. Gimana pendapat kalian soal ini? Bisa tulis di kolom komentar di bawah. Atau mungkin kalian para pengguna iGPU, atau mungkin kalian ada yang nemuin beberapa game yang mengharuskan kita itu ngeset shared memorinya ini di angka 2GB ke atas. Kalau nggak dia nggak bisa jalan, atau dan mungkin kasus-kasus lain yang semacamnya, bisa tulis juga di kolom komentar di bawah. Dan kalau gitu sekian aja untuk video gue kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka pamit undur diri. Signing out.